Kondisi Farid semakin memburuk. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat. Ia tak lagi mampu berjalan ke masjid. Orang-orang yang dulu ia hina, kini justru datang menjenguk dengan rasa iba. Raka, pemuda yang pernah ia permalukan, datang membawa buah tangan. Farid terdiam melihatnya. Raka tersenyum tulus dan berkata, "Semoga cepat sembuh, Pak." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, semoga kita semua selalu diberi hidayah dan keberkahan, khususnya di bulan suci Ramadan yang penuh ampunan. Pada kesempatan ini, mari kita renungkan sebuah kisah tentang seseorang yang gemar berpuasa, tetapi hatinya dipenuhi kesombongan dan gemar menghina orang lain. Di sebuah kampung kecil, hiduplah seorang pria bernama Farid. Ia dikenal rajin beribadah. Setiap Ramadan, ia tidak pernah absen berpuasa, tarawih, bahkan tadarus. Namun di balik ketekunannya, tersimpan sifat buruk yang perlahan menggerogoti amalnya. Ia suka menghina orang lain yang tidak berpuasa. Suatu siang di bulan Ramadan, Farid melihat seorang pemuda bernama Raka sedang minum di warung kecil. Tanpa mencari tahu alasan, Farid langsung mencibir. "Dasar tak tahu malu, Ramadan kok tidak puasa?" Ucapannya keras, sengaja agar orang-orang mendengar. Raka hanya tertunduk. Tak ada yang tahu bahwa ia sedang sakit dan mendapat keringanan dari dokter untuk tidak berpuasa. Namun Farid merasa dirinya paling benar. Ia merasa puas setiap kali berhasil mempermalukan orang lain atas nama agama. Hari demi hari, kebiasaan itu terus berulang. Farid semakin berani menghakimi siapapun yang terlihat makan atau minum di siang hari. Ia lupa bahwa puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menjaga lisan dan hati. Kesombongan itu menjadi awal dari azab yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Teguran yang diabaikan. Istri Farid, Aisyah, sebenarnya sering menegurnya. "Bang, jangan mudah menghakimi. Kita tidak tahu alasan orang," ucapnya lembut suatu malam setelah tarawih. Namun Farid justru tersinggung. "Aku ini menegakkan kebenaran. Kalau bukan kita yang menegur, siapa lagi?" jawabnya dengan nada tinggi. Keesokan harinya, Farid kembali melihat seorang ibu tua membeli makanan di siang hari. Tanpa bertanya, ia berkata lantang, "Sudah tua masih saja tak taat. Puasa itu wajib." Ibu itu menahan air mata. Padahal ia penderita diabetes yang tak mampu berpuasa. Orang-orang mulai merasa risih dengan sikap Farid, tetapi tak ada yang berani menegurnya secara langsung. Di masjid, Farid selalu berbicara tentang pahala puasa dan ancaman bagi yang meninggalkannya. Namun di luar masjid, lisannya tajam dan menyakitkan. Ia tidak sadar bahwa ia sedang menumpuk dosa dari setiap hinaan. Suatu malam, setelah sahur, Farid merasakan tenggorokannya sangat kering dan perutnya perih luar biasa. Ia mengira itu hanya rasa lapar biasa, namun rasa itu berbeda, lebih menyiksa dari biasanya. Meski begitu, ia tetap bersikap angkuh. Ia tak pernah menyadari bahwa teguran kecil dari istrinya adalah bentuk kasih sayang agar ia memperbaiki diri sebelum semuanya terlambat. Awal azab. Di pertengahan Ramadan, rasa sakit Farid semakin menjadi. Setiap berpuasa, ia merasa haus yang tak tertahankan, seakan-akan seluruh air di dunia tak cukup untuk membasahi tenggorokannya. Siang itu, ketika ia melihat seorang remaja makan di warung, ia kembali menghina. Namun tiba-tiba kepalanya pusing hebat. Pandangannya gelap. Ia jatuh tersungkur di depan banyak orang. Warga segera menolong dan membawanya pulang. Anehnya, meski sudah berbuka dan minum banyak air, rasa haus itu tak kunjung hilang. Tenggorokannya terasa seperti terbakar. Dokter memeriksanya, tetapi tak menemukan penyakit serius. "Secara medis, Bapak baik-baik saja," kata dokter heran. Farid mulai gelisah. Setiap malam ia bermimpi berada di padang pasir yang panas, berlari mencari air, namun setiap kali hendak minum, air itu berubah menjadi pasir. Ia terbangun dengan napas terengah-engah. Rasa hausnya semakin menjadi-jadi. Istrinya mulai menangis melihat penderitaannya. Namun di sela-sela rasa sakit itu, Farid masih belum menyadari kesalahannya. Ia merasa dirinya korban, bukan pelaku dosa. Ia belum memahami bahwa azab bisa datang bukan hanya karena meninggalkan ibadah, tetapi juga karena merusak hati dan menyakiti sesama.
kehilangan harga diri. Kondisi Farid semakin memburuk. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat. Ia tak lagi mampu berjalan ke masjid. Orang-orang yang dulu ia hina, kini justru datang menjenguk dengan rasa iba. Raka, pemuda yang pernah ia permalukan, datang membawa buah tangan. Farid terdiam melihatnya. Raka tersenyum tulus dan berkata, "Semoga cepat sembuh, Pak." Hati Farid mulai terusik. Mengapa orang yang ia sakiti justru membalas dengan kebaikan? Di luar rumah, sebagian warga mulai membicarakannya. Dulu dia paling keras menghina orang, bisik seseorang. Kini Farid merasakan sendiri rasa malu yang dulu ia timpakan pada orang lain. Setiap kali ia mencoba berpuasa, rasa sakit itu semakin menyiksa. Dokter akhirnya menyarankan ia tidak berpuasa sementara waktu karena tubuhnya melemah drastis. Ironisnya, kini ia berada di posisi yang dulu ia hina. Ia tak mampu berpuasa. Ketika mendengar suara orang berjualan makanan di siang hari, hatinya bergetar. Pertama kalinya ia merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang tak bisa berpuasa, bukan karena tak mau, tetapi karena tak mampu. Kesadaran yang terlambat. Hari-hari berlalu, dan Farid semakin banyak merenung. Ia teringat setiap hinaan yang pernah ia lontarkan. Wajah ibu tua itu terbayang jelas, juga Raka yang menahan malu. Air matanya menetes. "Ya Allah, apakah ini balasan atas lisanku?" Gumamnya lirih. Ia mencoba menghubungi orang-orang yang pernah ia sakiti. Dengan suara lemah, ia meminta maaf. Sebagian menerima dengan lapang dada, sebagian masih menyimpan luka. Rasa haus dan panas di tenggorokannya perlahan berkurang setiap kali ia memohon ampun dengan sungguh-sungguh. Ia mulai menyadari bahwa puasa bukan sekedar menahan lapar, tetapi juga menjaga kehormatan orang lain. Farid menyesal telah menjadikan ibadah sebagai alat untuk meninggikan diri. Ia lupa bahwa Allah Maha mengetahui kondisi setiap hambanya. Namun penyesalan itu datang setelah ia merasakan sendiri penderitaan yang berat. Ia sadar, azab bukan selalu berupa petir atau gempa, tetapi bisa berupa rasa sakit, malu, dan kehilangan harga diri. Ramadan yang berbeda. Ramadan hampir berakhir. Farid belum sepenuhnya pulih. Ia hanya mampu berbaring dan memperbanyak istighfar. Ia kini memahami betapa mudahnya lisan melukai. Setiap suara azan mengingatkan pada kesempatan yang dulu ia sia-siakan untuk memperbaiki akhlak. Raka kembali datang, kali ini membawakan takjil. Mereka berbincang hangat. Farid meminta maaf sekali lagi dengan mata berkaca-kaca. "Semoga Allah mengampuni kita semua," jawab Raka. Farid merasakan kelegaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hatinya yang dulu keras, kini mulai lembut. Ia belajar bahwa menghina bukanlah dakwah, dan memalukan orang bukanlah cara menegakkan agama. Ramadan tahun itu menjadi pelajaran paling pahit sekaligus paling berharga dalam hidupnya. Pelajaran untuk semua. Kisah Farid menyebar ke seluruh kampung, bukan untuk mempermalukannya, tetapi sebagai pengingat. Orang-orang mulai lebih berhati-hati dalam berbicara. Mereka belajar bahwa setiap orang memiliki ujian masing-masing. Ada yang diuji dengan sakit, ada pula yang diuji dengan kesabaran, dan ada pula yang diuji dengan lisan. Farid yang dulu sombong, kini berubah menjadi pribadi yang rendah hati. Ia tak lagi mudah menilai orang. Jika melihat seseorang makan di siang hari Ramadan, ia memilih mendoakan daripada menghina. Ia sadar bahwa dosa karena kesombongan bisa lebih berbahaya daripada meninggalkan ibadah karena uzur. Hatinya kini dipenuhi rasa takut sekaligus harap kepada Allah. Ramadan berikutnya tiba. Farid telah pulih dan kembali berpuasa. Namun kali ini, ia menjalani Ramadan dengan hati yang berbeda. Ia lebih banyak diam, memperbaiki diri, dan membantu sesama. Ia memahami bahwa ibadah tanpa akhlak hanyalah kesia-siaan. Sahabat sekalian, dari kisah ini, kita belajar bahwa menghina orang lain bukanlah tanda ketaatan. Bisa jadi, orang yang kita hina lebih mulia di sisi Allah daripada diri kita sendiri. Semoga kita dijauhkan dari kesombongan dan dijaga lisan kita terutama di bulan yang suci. Karena azab bisa datang ketika kita merasa paling benar dan merendahkan yang lain.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku temu